Hari ini Rosa mau ajak kalian memuji Tuhan ya. Nah, kita nyanyi lagu nomor 27 KPPK Kasih Allah. Nomor 27 Kasih Allah. Surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih padamu. Pada hari ini kami dapat memuji Engkau dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa, kesalahan kami melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Terima kasih Bapa, dan jadikanlah kami anak-anak yang baik, yang taat akan firman-Mu dan juga hormat kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lagu kedua kita akan nyanyi 245. 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Kita harus membawa teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Semua anak-anak harus membawa jiwa untuk Tuhan. Mari kita akan menyanyi lagu 245. Ajarlah aku membawa jiwa padamu. Ajarlah aku ini membawa jiwa padamu.
146, setiap langkahku. Mendengarkan firman Tuhan. Pada lausenya kami persilakan. Halo anak-anak, kita bersyukur kita bertemu lagi di dalam video ini. Kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dahulu. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini, di mana Engkau menolong kami semua. Kami dapat bersama-sama untuk menyaksikan video ini. Kami mau belajar firman-Mu. Pertama-tama Engkau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan semua waktu kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke anak-anak, kita bersyukur dapat bertemu lagi di dalam video pelajaran firman Tuhan. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara tatap muka, tetapi melalui video ini kita dapat bertemu, dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Kita berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu dan kita dapat bertemu lagi dalam sekolah minggu maupun CMC. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Dan Yesus bertemu dengan dua tokoh Alkitab yang bernama Simeon dan Hana. Nah, kita tahu Yesus sesudah dia lahir di kota Bethlehem Efrata, Yesus dikatakan di sini dia pada waktu genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Jadi menurut hukum Musa dan juga perjanjian dari Tuhan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham, setiap laki-laki harus disunat pada hari ke-8. Dan Yesus adalah keturunan Abraham, dia adalah keturunan orang Yahudi, dan dia harus disunat pada hari ke-8. Mengapa Yesus harus disunat? Tetapi kalau kita sekarang, orang bukan Yahudi, kita tidak wajib untuk disunat. Nah, sekarang kita mau melihat kenapa Yesus mau disunat. Karena dia itu mewakili kita. Mewakili seluruh umat manusia untuk mentaati firman Tuhan. Jadi, Tuhan Yesus dari lahir, dari bayi, sudah mewakili kita mentaati firman Tuhan. Termasuk di sini dikatakan disunat pada hari ke-8. Dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi waktu Maria belum mengandung, malaikat Gabriel sudah memberitahukan kepada Maria bahwa bayi itu akan dinamakan Yesus. Dan Maria menamakan bayi itu adalah Yesus. Apa nama Yesus? Tuhan adalah juru selamat. Nah, dan dikatakan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang ada ditulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan untuk Allah. Jadi anak laki-laki sulung yaitu anak laki-laki yang pertama kali lahir dari sebuah keluarga, harus dikhususkan untuk Tuhan. Ini artinya Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya harus menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan semuanya. Nah,
Kalau kita lihat, dan ia mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Nah, Yusuf dan Maria adalah orang miskin. Jadi menurut hukum Taurat, ya, kalau orang miskin tidak bisa mempersembahkan korban bakaran seperti lembu, sapi, domba, orang miskin boleh mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung. Artinya apa? Artinya Tuhan tidak memandang kamu kaya atau miskin, kamu beruang atau tidak beruang, tetapi Tuhan mau melihat keinginan hati kamu, kemauan kamu untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau anak-anak, kalau sekolah minggu, jangan bilang, gak mau sekolah minggu persembahan saya sedikit, saya malu sama kawan-kawan. Enggak. Karena persembahan kan ditutup pakai tangan, jadi nggak dilihat orang. Yang lihat siapa? Tuhan. Tapi Tuhan nggak lihat persembahan kamu, misalnya 50.000 atau 100.000, enggak. Tuhan lihat keikhlasan hati kamu untuk mempersembahkan. Seperti Maria dan Yusuf, ya. Maria dan Yusuf karena dia orang miskin, Tuhan tahu posisi mereka dan mereka mempersembahkan sesuai dengan kemampuannya. Ya, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, berpakaianlah sesuai dengan kemampuan kita, bersikaplah sesuai dengan kemampuan kita, ya. Bergaya hiduplah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan udah tahu papa mama susah, cari uang, kita bilang, mak, saya mau beli handphone yang canggih seperti dia tuh. Mana boleh seperti itu, ya, nggak boleh. Kalau papa mama sanggupnya seperti itu, kamu harus bersyukur, ya. Nah, jadi, dan dikatakan di sini adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai yang ke-40 kita akan belajar. Sekarang kita masuk ke ayat ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan untuk Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi dikatakan bahwa Simeon dia orang benar. Apa itu orang benar? Artinya orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Juru Selamat Allah Israel, atau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah orang benar. Memang kita adalah manusia berdosa, tetapi kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus membenarkan kita melalui ketaatannya kepada hukum Musa, seperti yang dikatakan di firman Tuhan, ia disunat pada hari ke-8. Nah, inilah Tuhan Yesus membenarkan kita. Nah, dikatakan dia orang benar dan orang saleh, artinya dia sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan dan tidak ada motif yang lain, benar-benar sungguh menyembah kepada Tuhan. Dan dia menantikan penghiburan untuk Israel. Artinya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi oleh Tuhan. Simeon sudah diberitahukan oleh Roh Kudus bahwa Simeon, walaupun dia sudah tua, dia tidak akan mati sebelum ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat umat manusia, karena saya dan adik-adik dan semua manusia adalah manusia berdosa, perlu Juru Selamat untuk selamat. Siapakah dia? Yaitu Tuhan Yesus, ya. Dia adalah yang diurapi oleh Tuhan. Di Perjanjian Lama ada 3 jabatan yang diurapi oleh yang harus diurapi. Yang pertama raja, yang kedua imam, yang ketiga nabi. Nah, Tuhan Yesus, dia adalah raja segala raja, dia adalah raja di hati kita. Tuhan Yesus adalah nabi, dia menyampaikan semua perintah Tuhan kepada manusia. Dan Tuhan Yesus adalah imam, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban penebus dosa untuk seluruh umat manusia. Nah, inilah yang dinamakan Mesias yang diurapi. Nah, dan ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya yang untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan. Dan Simeon melihat bayi Yesus, dia menggendong, menatang Yesus, dan dia memuji Tuhan. Apa katanya?
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang menjadi penyataan untuk bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Simeon waktu dia menatang Tuhan Yesus, dia menggendong Tuhan Yesus, dia memuji Tuhan. Pertanyaannya kepada kita semua, pernahkah anak-anak memuji Tuhan? Tadi sebelum kita mulai, kita memuji Tuhan kan? Nah, itulah artinya kita memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan setiap hari, setiap pagi kita memuji nama Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang memberikan kita nafas hidup sampai sekarang, kita tidak akan bisa berdiri dan melihat video ini sampai saat ini. Jadi kita harus memuji nama Tuhan. Nah, dan Bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dinyatakan tentang dia. Maria dan Yusuf heran. Ini saya kan tidak kenal dengan Simeon. Mengapa dia menatang anak saya lalu memuji-muji Tuhan? Wah, itu Maria dan Yusuf sangat heran. Lalu Simeon memberkati dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya putra ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran banyak orang. Nah, ini adalah nubuat tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus akan menyampaikan firman Tuhan, akan membawa pertobatan kepada orang-orang di Israel, dan Maria sendiri akan melihat bagaimana Tuhan Yesus disalib. Nah, itu adalah nubuatan untuk Maria dan kehidupan dari Tuhan Yesus, dan benar-benar terjadi. Ya, jadi Simeon ini adalah seorang nabi, dia menubuatkan dan itu akan terjadi. Lagi pula, nah di situ ada seorang nabiah. Apa itu nabiah? Nabiah itu adalah seorang nabi perempuan yang bernama Hana, seorang nabi perempuan, putri dari Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia seorang janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang dan malam beribadah dengan berpuasa. Ayat ke-38. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang putra itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, kita melihat bahwa Hana bertemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah, dan Hana ke situ dia mau mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Hana juga diberikan suatu wahyu untuk dia ketemu dengan Tuhan Yesus di bait Allah. Jadi Hana datang untuk mengucap syukur. Jadi Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, dia mau menyelamatkan semua umat manusia yang berdosa, dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia mewakili kita untuk taat kepada semua perintah Tuhan, semua perintah dari Allah Bapa mewakili kita, karena kita tak mampu untuk melakukan firman Tuhan. Kita berdosa dalam pikiran kita, kita membenci orang dalam hati kita sudah berdosa. Lalu kita mengucap kata-kata yang kotor atau mengucap kutuk kepada orang lain, kita berdosa. Apalagi kita melakukan tindakan seperti kita memukul orang, membunuh orang, itu berdosa. Jadi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menebus semua pelanggaran kita, yaitu dosa-dosa kita, dan dia hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus, dia mati mewakili kita di atas kayu salib. Nah, ini adalah pengorbanan yang terbesar dari Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia, yaitu Tuhan Yesus, putranya yang tunggal, harus menjelma menjadi manusia menderita di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini, dan mewakili kita mati untuk agar kita semua dapat selamat. Nah, inilah Tuhan Yesus. Dan Hana, dia berdoa dan berpuasa, dan dia mengucap syukur, dan dia bertemu dengan bayi
yaitu Tuhan Yesus. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan hukum Taurat, kembalilah mereka ke kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Memang Yesus lahir di Bethlehem, tetapi Yesus dibesarkan di kota kecil yang bernama Nazaret. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, anak itu, yaitu Tuhan Yesus, putra itu bertumbuh, bertambah besar, dan jadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kita harus taat dengan semua perintah Tuhan. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu 10 hukum di dalam firman Tuhan Keluaran pasal 20? Ya, kalian kalau belum tahu, coba kalian menghafalnya di Keluaran pasal 20. Yang pertama apa? Yang pertama, jangan ada Allah lain. Kita tidak boleh menyembah Allah lain. Kita harus menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua, kita tidak boleh membuat patung menyerupai apapun, dan kita jangan sujud menyembahnya, karena patung adalah buatan manusia. Kita nggak boleh sujud menyembahnya. Yang ketiga, apa? Yang ketiga yaitu kita jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jangan dikit-dikit, alamak, ya Tuhanku, oh my God. Itu tidak boleh ya. Itu dosa. Artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Sebut nama Tuhan kalau kita sedang mengajar firman Tuhan. Sebut nama Tuhan kalau kita sedang berdoa. Sebut nama Tuhan kalau kita memang sedang dalam kesusahan, itu boleh. Tapi kalau untuk kita sembarangan menyebut, kita tidak boleh. Yang keempat apa? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yaitu kita ingat untuk ke gereja dan menguduskan hari Sabat, yaitu kita khususkan hari itu untuk menyembah Tuhan. Yang kelima apalah? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan apa? Jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan bersaksi dusta. Yang kesepuluh, jangan tamak. Artinya jangan mengingini sesuatu yang ada pada saudaramu. Kita tidak boleh tamak, kita harus bersyukur dengan apa yang ada dalam diri kita. Nah, itulah 10 hukum dalam firman Tuhan. Jadi anak-anak harus tahu, dan anak-anak harus taat dengan 10 hukum ini. Dan kita kalau hari ini kita sudah belajar ya, tentang bagaimana ucapan syukur dari Simeon maupun Hana. Walaupun mereka sudah lanjut usia, mereka berkesempatan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita nggak punya kesempatan untuk ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Bagaimana? Kita bertemu dalam doa. Kita bertemu pada saat kita membaca firman Tuhan. Hana dan Simeon menanti-nantikan Tuhan Yesus yang datang sebagai bayi, sebagai manusia. Dan kita juga sekarang kita menantikan Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali sebagai hakim. Dunia sudah hampir musnah. Dunia sudah menuju kepada akhir zaman, kepada akhir dari segala waktu. Dan kita kalau mau selamat, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru kita akan selamat dari semua malapetaka ini, dan kita akan selamat, kita akan menuju surga yang mulia. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini kami sudah belajar tentang puji-pujian dari Hana maupun Simeon, yang mereka menantikan Tuhan Yesus pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dan Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan sekarang kami juga menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai hakim untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Dan kami orang yang percaya Tuhan Yesus tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Dan kami bersyukur untuk pengorbanan, untuk keselamatan dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, dan tolong kami untuk kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.